Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis data pangan dan gizi tahun 2021. Oke, sebelumnya terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Jadi memang video ini saya buat untuk kalian, sehingga sewaktu-waktu kalian ketika membutuhkan langkah-langkah terkait WHO Antro bisa melihat kembali. Oke, karena tadi saya sudah mention terkait WHO Antro, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara terkait WHO Antro dan Antro Plus. Kita akan lihat apa perbedaan dari keduanya dan bagaimana cara menginput. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara menginput WHO. Software WHO Antro, hanya ini saya ingin memberikan lagi, refresh ulang, dan terutama bagaimana menginput data besar seperti itu. Jadi jumlahnya nggak hanya 100-200 ya, tapi nanti teman-teman juga bisa menginput dalam bentuk ribuan juga. Oke, saya langsung aja ya. Oke, ya. Baik. Kita membahas WHO dan WHO Antro pada hari ini. Mungkin ini gambarnya hanya WHO Antro, ya, Antro aja ya, Antro Plusnya. Kelupaan. Baik. Yang pertama kita akan berbicara terkait WHO Antro. Nah, perlu saya ingatkan untuk teman-teman di sini, penggunaan WHO Antro ini hanya untuk yang berusia kurang dari 5 tahun. Jadi yang usianya 60 bulan atau 5 tahun pas itu tidak masuk. Jadi dia hanya 0 sampai 59 bulan. Ya. Untuk usia ini biasanya kita melihat status gizinya berdasarkan 3 indikator atau 3 parameter, yaitu weight for age atau biasa kita sebut WAZ, kemudian height for age atau HAZ, dan weight for height. Nah, atau WHZ. Ya, sebenarnya ada satu lagi yaitu BMI for age atau BAZ itu, tapi dia hanya sebagai data pendukung, jadi bukan menjadi indikator utama untuk menentukan status gizi pada usia sebelum 5 tahun atau balita. Oke. Nah, penggunaan triceps subscapular, head circumference, arm circumference, dan body mass index ini hanya untuk balita yang berusia mulai dari 3 bulan hingga 59 bulan. Jadi, pada usia 0 sampai 5 bulan, semuanya harus dianalisis ininya. Ya, jadi 0 sampai 3 bulan ini aja datanya. Tapi nanti untuk usia 3 sampai 59, data yang ini plus data yang ini. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya opsional ya, tergantung dari tujuan penelitian kita. Kalau kita memang ingin melihat head circumference-nya mereka, ya kita harus menghitung. Tapi kalau misalnya, enggak Bu, saya hanya cukup panjang badan, tinggi badan, panjang badan atau tinggi badan, berat badan, usia, itu aja Bu, yang lain saya nggak ambil. Nggak masalah, tergantung tujuan dari kalian. Tujuan dari penelitian kalian. Oke, ini penting ya untuk dicatat bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan WHO Antro ini. Yang pertama, terkait pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Jadi, dalam WHO Antro ini ada pilihan standing atau berbaring. Jadi, berdiri atau berbaring. Ketika kalian mengklik berbaring, artinya dari program software ini dia akan otomatis mengkonversikannya sebagai tinggi badan, seperti itu. Jadi ini ya, nanti dari dari softwarenya itu akan melihat lagi ya. Jadi bayinya ini usianya berapa bulan sih gitu.
Jadi ketika dia usianya 0 sampai 23 bulan, software ini akan menganggap bahwa ini adalah panjang badannya. Jadi ketika teman-teman ngeklik standing, maka otomatis nilai yang ada di situ akan dikonversikan ke panjang badan. Jadi nilai yang ada di situ akan menjadi ditambah 0,7. Ya. Tetapi untuk bayi atau balita yang berusia 24 sampai 59 bulan, dia terrecord sebagai tinggi badan. Ya, jadi kalau misalnya ada nih anak yang usia 2 tahun misalnya belum berjalan ya, atau 24 bulan dia belum berjalan, teman-teman kan ngekliknya berbaring ya. Nah, berbaring ini nanti dia akan mengkonversikannya menjadi tinggi badan, yaitu dikurangi 0,7 cm. Oke, sampai sini paham? Jadi softwarenya ini bergantung pada usianya bayi atau balita itu ya. Tuh. Otomatis akan konversi. Oke, untuk usia. Nah, kalau misalnya usianya tidak diketahui, tetapi ada jenis pengukuran, maka panjang badan atau tinggi badan berdasarkan data yang ada. Jadi misalnya nih, saya nggak tahu Bu usianya berapa, atau misalnya ibu yang ada di sana biasanya cuma mikir, saya nggak hafal Mbak usianya, tanggal lahirnya berapa, tapi kurang lebih usianya sekian, kayak gitu. Nah, kalau seperti itu kan datanya nggak valid ya. Jadi lebih baik untuk usia ini tidak diketahui, tetapi untuk pengukurannya tetap diklik mau yang panjang badan atau tinggi badan, kayak gitu. Berdasarkan data yang ada aja gitu ya. Nah, kalau umur tidak diketahui dan nggak ada jenis pengukurannya, jadi nggak tahu ya ini pengukurannya jenisnya panjang badan atau tinggi badan, maka jika hasilnya kurang dari 87 cm, dianggap sebagai panjang badan. Kalau misalnya dia lebih dari 87 cm, maka dianggap sebagai tinggi badan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman teman-teman nggak perlu bingung ya, ini tinggi badan apa panjang badan ya, masukkan aja, maka software itu akan menganggap sendiri bahwa kalau misalnya 85 cm nih, oke, ini aku akan mengkonversikannya sebagai panjang badan, kayak gitu ya. Oke. Kemudian ODEM atau pembesaran akibat tertumpuknya cairan. Jadi kalau misalnya ada balita yang mengalami ODEM, maka hanya height for age, Z-score yang akan dianalisa. Jadi untuk weight for age, weight for height, and BMI for age itu nggak akan dianalisa. Jadi nilainya akan NA atau not applicable. Gitu. Jadi hanya ini yang bisa dianalisa. Jadi gimana Bu nganalisanya? Nah, analisanya seperti ini aja. Jadi teman-teman bisa mengkonversikannya dulu. Ya, jadi kan ada faktor konversi nih untuk ODEM itu ya. ODEM-nya ini ODEM anasarka kah, ODEM hanya kaki kah, ODEM hanya perut kah, atau ASI tes gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengkonversikannya dulu itu ke dalam bentuk berat badannya atau berat badan perkiraan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah menghitung berat badan berat badannya sudah dikonversikan dari ODEM itu, teman-teman bisa memasukkan nilai dari konversinya itu, kemudian tidak perlu mengeklik ODEM karena teman-teman sudah mengkonversikannya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke software. Oke, ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah terkait missing information. Ya, jadi
Jika tidak ada data jenis kelamin, maka data balita tidak akan dianalisa. Jadi missing information ini apa sih, Bu? Jadi missing information ini adalah hal-hal yang sekiranya tidak akan dilakukan analisa. Jadi ketika teman-teman input, bisa inputnya gitu. Tapi ketika nanti keluar hasilnya dalam bentuk report, ya, dalam bentuk Excel, itu tidak akan muncul data ini. Jadi terkadang jumlah dari yang dianalisa ini akan berbeda dengan jumlah inputan. Perlu tanda tanya di sini, kemana gitu ini datanya, kenapa seperti ini gitu. Ternyata kelewatan untuk jenis kelaminnya. Nah, dari sini kan kita bisa sekaligus untuk cleaning data kita kan, jadi semakin lebih bagus nanti hasilnya. Oke, yang kedua, kalau misalnya nggak ada umur, maka hanya weight for height yang akan dianalisa. Jadi untuk yang HAZ, WAZ, BAZ itu nggak akan ada nilainya. Ya, atau dia akan dikeluarkan dari analisa itu. Gitu. Oke, kemudian kalau nggak ada data berat badan, maka tidak akan ada hasil dari analisa ini. Jadi kalau tadi umur yang ada AA-nya itu nggak akan keluar. Tapi kalau nggak ada yang WW-nya, W ini weight ya, atau berat badan, itu tidak akan ada data yang ada WW-nya ini. Jadi hanya ada ini. Nah, kemudian kalau nggak ada data dari tinggi badan atau panjang badan, maka yang ada HH-nya ini, height, itu dia tidak akan keluar. Termasuk BMI. Kenapa? Kalau BMI kan dia diperhitungan dari berat badan dan tinggi badan kan? Ya benar, berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Nah, sehingga akan hanya keluar data WAZ. Itu ya. Oke. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan terakhir, yaitu Z-score yang nilainya adalah NA atau not applicable. Jadi ada banyak sih ya biasanya yang ketika kita masukkan warnanya itu jadi hitam-hitam semua. Hitam-hitam ini apa, Bu? Nah, sebenarnya hitam-hitam itu banyak pengertian ya, antara dia memang hitam kategorinya atau severe ya ibaratnya, atau yang kedua karena memang dia tidak applicable, jadi dia tidak bisa dianalisis karena dia terlalu rentangnya itu jauh. Kalau kita bilang dalam bahasa statistiknya itu outlier, dia itu pincilan, dia itu sesuatu yang sangat jauh dari rata-rata yang ada kayak gitu ya. Ya meskipun jadi beda itu baik ya, tapi maksudnya itu dia tuh sampai jauh banget dan itu akan mempengaruhi yang lainnya juga. Nah, itu kenapa kok bisa keluar NA ya? Itu yang pertama karena usia lebih dari 60 bulan. Tentu kita ketahui bahwa usia untuk WHO Antro ini adalah sampai 59 bulan ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ini ternyata sudah nggak bisa nih yang ini pakai apa namanya WHO Antro. Gimana cara solusinya? Salah satu solusinya adalah data itu kalian keluarkan, kemudian kalian analisis menggunakan WHO Antro Plus. Karena WHO Antro Plus, oke nanti kita bahas. Oke, yang kedua umur tidak diketahui. Jadi tidak ada data ini semua. Hanya ada data WHZ, tetapi data yang ini nggak ada. Kemudian kalau panjang badan kurang dari 45, maka nggak ada data WHZ atau weight for length. Ya, for lead. Weight for lead itu nggak ada ya. Kemudian kalau panjang badannya lebih dari 110 dan umurnya kurang dari 24 bulan, maka data ini nggak ada. WHZ ini juga nggak ada. Kemudian kalau tinggi badannya lebih dari 120, nggak ada data WHZ juga. Kemudian tinggi badannya kurang dari 65 cm dengan umur lebih dari sama dengan 24 bulan juga tidak ada hasil dari WHZ. Gitu ya. Jadi teman-teman ketika misalnya ada data WHZ-nya banyak ini yang NA, kenapa gitu? Coba dilihat satu-satu. Oh, berarti dia memang special case gitu. Nah, gimana Bu kalau misalnya special case seperti itu ya? Teman-teman harus kalau ingin tahu ya terkait weight for lead-nya itu seperti apa nilai Z-score-nya. Artinya teman-teman harus menghitung Z-score-nya itu secara manual. Oke, atau menggunakan software yang lain.
Ada namanya software Enasmart, itu juga bisa dilakukan di situ. Kemudian nanti kalau kalian pakai Excel menggunakan manual, ya masukin aja ke Excel, jadi Excel nanti yang akan menghitung gitu. Tapi rumusnya dari kalian gitu. Ya, oke. Selanjutnya, oke. Untuk Z-score yang ditampilkan dalam analisa ini enggak semua teman-teman. Jadi mereka sudah punya pengkategorian masing-masing gitu ya. Nah, pengkategoriannya itu apa? Jadi ini untuk wait for age ini dan hit for age atau late for age itu nilai yang ditampilkan hanya yang -3 SD dan -2 SD. Gitu ya. Sedangkan yang lainnya yang dia itu masuk normal itu dia akan dikeluarkan. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak gini nih, menghitungnya secara manual ya, kayak gitu. Maksudnya menjumlahkannya secara manual. Oke, kemudian untuk data wait for atau WHZ dan BAZ ini ada 5 Z-score yang ditampilkan. Kemudian untuk oh sama ya, ini sama ini. Oke, sorry. Ini sama dengan ini. Berarti datanya ini dan yang ini ya. Oke. Ini klasifikasi percentile ya. Jadi dalam WHO Antro itu ada analisis atau klasifikasi 2, yaitu berdasarkan standar WHO dan berdasarkan standar dari percentile. Ya, jadi standar WHO itu yaitu Z-score itu, percentile itu biasanya adalah NHS gitu ya. Nah, ini adalah kesetaraannya. Jadi kalau third itu sama dengan -3 SD, kalau 15th itu sama dengan -2, kalau yang 50 itu sama dengan 0 ya, dan seterusnya. Oke, jadi penyajian data antropometri dari hasil WHO Antro ini bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhannya teman-teman. Jadi ini adalah ya informasi saja bahwa nanti teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk percentile gitu. Jadi dia dalam bentuk ranking posisi individu itu terhadap distribusi data kelompok itu di mana gitu. Jadi misalnya ada individu terletak pada persentil ke-3 gitu ya misalnya, atau lebih kurang dari persentil ke berapa gitu. Jadi individu terletak pada persentil ke berapa atau individu terletak lebih dari persentil ke berapa kayak gitu. Kemudian ada percentage of median. Jadi kalau ini adalah rasio pengukuran nilai individu. Contohnya berat individu terhadap nilai median. Median, oke. Kita berarti di sini akan muncul data mediannya dari data referensi yang ada. Nah, ini bentuknya adalah bentuknya presentase. Gitu. Kemudian data Z-score. Jadi ini yang saya bilang, kalau misalnya teman-teman nanti tidak dianalisa, tapi ingin menganalisa data itu karena itu menarik sekali gitu ya. Nah, jadi bisa nanti dihitung Z-score-nya ini dari nilai observasi, dikurangi nilai median dari reference, dan standar deviasi dari populasi referensinya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan di sini ya, karena kita hanya akan mempraktekkan bagaimana sih memasukkan WHO Antro-nya itu ya. Jadi nilai-nilai ekstrim yang tertulis flag ini, jadi biasanya itu dia ada tandanya gitu ya, ada flagnya, nanti coba saya tunjukkan, itu akan dikeluarkan dari hasil analisa. Oke. Berikutnya, kita langsung masuk ke dalam softwarenya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa ada 3 domain di sini, yaitu anthropometric calculator, individual assessment, sama nutritional survey. Nah, kalau anthropometric calculator ini untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Jadi misalnya teman-teman melakukan penyuluhan gitu ya, atau edukasi kepada masyarakat, terus ada bilik konsultasi gizi. Di situ
sasarannya kan untuk balita misalnya atau bayi gitu. Nah, kalian bisa menggunakan WHO Andro ini untuk menghitung antropometrinya dia secara cepat gitu. Oh oke, berarti ini warnanya apa nih kalau berat badannya segini, tinggi badannya segini, usianya segini kayak gitu. Nah, kalau individual assessment ini biasa digunakan untuk memonitoring perkembangan ya. Jadi ini itu biasa digunakan untuk ahli-ahli gizi baik di rumah sakit maupun di klinik kesehatan ya, atau misalnya kalian punya praktek sendiri nanti ke depannya, amin, jadi dietitian gitu, register dietitian. Nah, nanti kalian akan punya data, oh ini kunjungan kesekian kenaikannya seperti ini, kunjungan sekian ini belum ada perubahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah nutritional survey. Jadi nutritional survey ini untuk mengkaji status gizi dari populasi yang banyak pada satu waktu kayak gitu. Jadi saat itu juga gitu. Oke. Yang pertama adalah anthropometric calculator. Jadi anthropometric calculator ini teman-teman bisa melihat di sini. Oh ini JK-nya kelewatan. Yang pertama di sini adalah date of visit, tanggal pengukuran. Jadi kalau misalnya penyuluhannya atau konsultasinya itu saat itu juga pada hari misalnya sekarang 20 ya. 19 Maret 2020 gitu ya. Nah, di sini tulis aja 19 Maret 2020. Kemudian ini adalah jenis kelaminnya. Kemudian ini adalah tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahirnya. Ini kalau misalnya unknown date, jadi kalau misalnya nggak tahu, klik aja unknown date ya. Kalau approximate date ini coba teman-teman klik, ini biasanya adalah kayak tanggal by system gitu ya, jadi teman-teman tidak bisa menginputkan data sendiri. Oke, jadi saran saya ya udah ketik aja ini tanggal lahirnya, kalau nggak tahu ya unknown aja. Oke, kemudian ada weight, ini weight-nya dalam bentuk kilo, terus length atau height-nya ini dalam bentuk senti ya, pastikan dalam bentuk senti. Nah, ini nih yang saya bilang berdiri atau berbaring, standing or recumbent ya. Kemudian odemnya ada atau tidak. Kalau misalnya di sini ada, di sini akan nilainya 0, NA, 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 NA. Yang ini ada nilainya. Ini data head circumference, kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak ada, abaikan saja atau kasih nilai 0. Jadi supaya nilai yang di sini tidak muncul. Itu ya. Ini untuk yang MUAC atau mid arm circumference ya. Kemudian di sini ada triceps skin fold. Kemudian ini subscapular skin fold. Oke, mari kita langsung praktek ke apa namanya softwarenya. Saya lupa. Oke, ini adalah bentuk softwarenya ya. Coba kita langsung masuk ke anthropometric calculator. Jadi ini pastikan teman-teman sudah menginstal WHO Andro-nya. Kemudian tinggal diinstal aja dalam komputer. Kemudian teman-teman buka ya. Kemudian pilih yang anthropometric calculator. Oke, di sini ya. Jadi ini misalnya teman-teman tanggalnya adalah ini bisa diklik di sininya ya. Nah, jadi misalnya langsung cepet aja nih 2020. Bulannya katakan bulan Desember. Oke. Nah, balik ya. Ini 2021 deh. 2021 belum. Maret. Oke, tanggal 19. Hari ini female bagi perempuan bulan lahirnya 2020 bulan Desember. Oke, jadi usianya 2 bulan nih hari ini. Oke, kemudian di sini kita masukkan, katakan ini 2 bulan itu biasanya masih 7, langsung bisa diklik di sini atau di tab ya, tab TAB yang ada di keyboard. Kemudian nilainya biasanya katakan 60. Nah, ini nilai BMI-nya ya. Kemudian
Ya, ini dia masih berbaring, dia nggak ada odem. Di sini 0 aja. 0, 0, 0. Oke, nah ini datanya. Gitu ya. Nah, datanya ini bisa kita lihat kurvanya. Kita tinggal klik yang grafnya ini aja. Tuh, dia bisa kelihatan tahu. Nah, teman-teman bisa memilih di sini ada posisinya di sini artinya dia. Untuk berat badan terhadap panjang badan, dia ternyata ada di nomor merah. Artinya apa? Artinya kalau nilainya plus 2 ST. Coba teman-teman lihat. Artinya apa di WHO standarnya? Ya, artinya dia mendekati overweight ya. Oke, kemudian bisa langsung dipindah nih. Misalnya saya pengen tahu nih dia stunting atau enggak gitu. Lihat aja ini tinggi badan terhadap umur. Nah, dia berada di nilainya 0,15 di sini. Oh, dia masih normal. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa kita ada apa namanya? Dalam bentuk Z-score. Ini ada dalam bentuk persentil. Nah, kalau persentil ini gini aja ya, dia posisinya di sini. Kalau di hijau ini 50 artinya dia masih normal. Misalnya aku pengen lihat berat badan terhadap usia ini, oh dia di sini nilainya 2,9, di atasnya 85 ini ya. Jadi dia sama nih overweight juga gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menyimpan, tinggal diklik yang ini nih, copy graph image to clipboard. Diklik aja. Terus ini udah copy gitu. Tinggal nanti dipastekan. Nah, ini sudah, oke saya ulangi. Ini bentuk Word-nya, saya copy, saya paste. Nah, dia akan muncul. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan dulu ke yang lainnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi tadi itu hanya untuk saat itu saja. Jadi tidak bisa disimpan namanya, kemudian tidak bisa dianalisis lagi kalau nanti udah ditutup ya udah itu hilang gitu. Jadi nggak bisa di-save. Nah, kalau misalnya mau di-save gimana, Bu? Gitu. Ya udah pakai aja individual assessment itu atau nutritional survey itu bisa. Jadi kalau misalnya nggak melihat perkembangannya ya nggak perlu pakai individual assessment tapi pakai yang nutritional survey. Oke. Oke, jadi ini adalah bentuk interpretasinya ya. Ketika ada data seperti ini, saya harus melakukan apa, Bu? Gitu. Oke, di sini adalah data late or height for age. Ya, ini menunjukkan bahwa tinggi badan menurut umur tergolong normal karena berada pada nilai 2 plus 2 SD sampai minus 2 SD atau minus 2 SD sampai plus 2 SD. Sehingga status gizi pada masa lampau atau kroniknya itu masih baik. Tuh ya. Nah, ini contoh juga kalau misalnya ada grafik berat badan terhadap tinggi badan gimana? Kan posisinya di sini nih, nggak di hijau. Nah, menunjukkan bahwa berat badan terhadap tinggi badan tergolong normal, tetapi beresiko gizi lebih karena berada di antara plus 1 dan plus 2. Status saat ini baik, tapi ada resiko untuk ke sana atau memburuk menjadi obesitas atau overweight. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah individual assessment. Di individual assessment ini, teman-teman bisa menambahkan anak baru. Jadi saya punya pasien hari Senin namanya Eko, kemudian hari Selasa namanya Cynthia. Bisa dengan menambahkan anak baru di titik yang ini. Kemudian kita masukkan nih data anak baru kita. Namanya siapa? Eko. Last name-nya Eko Susilowati. Oke. Ini untuk namanya ya. Kemudian jenis kelaminnya, misalnya male atau female. Itu female atau male ya, Eko Susilowati. Oke, selanjutnya ini usianya. Oh, sorry, bukan usia, tanggal lahirnya.
Ini adalah data ayah ibunya. Di data ayah ibu ini, teman-teman ngeklik aja yang hijau-hijau ini. Ya. Oh, bentar. Lasernya. Ya, yang hijau-hijau ini nih. Nah, diklik maka dia akan muncul seperti ini. Jadi nama ibu, last name-nya kalau nggak ada nggak apa-apa, tingginya kalau nggak ada nggak apa-apa, tinggi badannya kalau nggak ada nggak apa-apa, terus tanggal lahirnya kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus misalnya ada note apa gitu, misalnya katakan kayak ibu tiri gitu atau ibu angkat gitu, itu bisa. Terus baru di save, ya, di save ini. Kemudian ini alamatnya si balita. Nah, udah, kemudian kalau ini udah masuk ya, jangan lupa di-save dulu ini. Udah masuk semua, save, maka dia akan muncul di sini. Nah, misalnya ini, Priyambada Erina. Nah, terus saya ingin memasukkan kunjungan pertamanya dia ke saya gitu, atau kunjungan saya ke dia gitu. Misalnya saya ada penelitian untuk melihat setiap bulannya gitu misalnya ya. Nah, itu tinggal diklik aja nih, visit. Klik di sini. Nanti akan masuk seperti ini, ya. Jadi seperti ini tuh, ini adalah data antropometrinya, ini adalah data motoriknya. Jadi sebenarnya WHO Antro ini cukup bagus ya, karena kita tidak hanya melihat pertumbuhannya, kita juga melihat perkembangannya dia. Nah, di date of visit ini nggak bisa diedit ya, karena biasanya terprogram dari langsung terkoneksi tanggalnya dengan tanggal di laptop kita. Jadi kalau misalnya tanggalnya itu tanggal hari ini, ya udah tanggal hari ini. Jadi kalau yang kemarin saya itu lupa Bu, mestinya kemarin saya input misalnya kayak gitu ya. Ya udah, mungkin solusinya bisa diganti settingan di laptopnya dulu supaya terkoneksinya ya ini kemarin loh gitu saya ngambilnya gitu. Terus ini weight ya, berat badan, ini tinggi badan, ini berdiri atau terbaring, ini ada odem atau enggak, ini data-data yang lainnya. Jangan lupa diklik save, ya, biar simpan. Aduh, kenapa nih? Oke, kemudian lanjut ke motorik. Jadi setelah antropometri udah selesai, ya, di save, lanjut ke motorik ya, gitu. Jadi di motorik ini teman-teman bisa mengklik yang bagian ini. Klik pilih perkembangan motorik yang diakses dan diobservasi. Misalnya, kalau ini hanya diobservasi. Ya, kalau dua-duanya diakses juga nggak apa. Jadi observasi itu cuma dilihat. Oh, seperti ini gitu. Tapi kalau di akses itu ya udah benar-benar diukur, kemudian ada waktunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya observasi aja, oh dia bisa, udah that's all. Tapi kalau misalnya akses itu, kayak dia mampu berdiri berapa lama? Ya, dia mampu memegang benda ini terus diapain kayak gitu. Jadi ada poin-poinnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman ini udah masuk ya. Kemudian mau menambahkan lagi, tinggal diklik yang ini. Oke, mari kita praktek. Oke, kita sekarang masuk ke individual assessment, diklik aja. Oke, munculnya seperti ini ya. Misalnya, saya mau menambahkan lagi nih, balitanya barusan konsul ke saya. Saya klik yang add new, nih. Kemudian namanya adalah Ratih. Di sini Dewi. Kemudian dia adalah female, ya, tanggal bulan lahirnya 2020. Kemudian ini langsung terdata hari ini ya, jadi usianya saat ini adalah 11 bulan. Ibunya saya klik di sini, ibunya namanya Cynthia, terus backnya nggak tahu ya udah save aja, save gitu. Terus di sini namanya Harun gitu
Oke. Kemudian sudah nih, jangan lupa ini di-save di sini ya, save current child. Nah, maka dia akan muncul di sini, ya. Oke, kemudian teman-teman klik visit ini. Nah, ini nggak bisa nih. Oh, bisa ternyata. Kemarin nggak bisa. Oke, misalnya saya kemarin nih, minggu lalu, hari Minggu tanggal 14, dia berat badannya di 11 bulan 5 lah ya. Tinggi badannya 58. Dia berbaring, nggak ada udem, save. Jelek sekali datanya ya. Kalau mau ngedit tinggal diklik-klik aja di sini ya. Klik 2 kali. Ini yang bermasalah apanya ya? Wait for. Oh, oke. Kayaknya nggak mungkin ya. 11 bulan. Oh, 11 bulan itu udah agak gede. 8. Sini 77. Karena ini contoh-contoh aja ya, jadi ini bukan data sebenarnya, jadi harus saya edit. Oke, kalau sudah di sini, nah, oh lupa motoriknya, ya tinggal diklik aja 2 kali. Nah, tinggal diklik di motorik, kemudian ini kalau di assess, ya, akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya dia di observe, oh nggak bisa. Ternyata dia harus keduanya. Kalau mau di observe tuh diklik dua-duanya. Nah, jadi gini, ini itu adalah seluruhnya. Jadi kalau misalnya dia hanya bisa ini aja, anak duduk, kepalanya tegak, paling tidak 10 detik, tapi dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk membalanskan posisinya. Maka ya udah ini nggak bisa dimasukin, cancel. Tapi kalau misalnya dia bisa ini semua, oh ini bisa, ini bagus. Nah, maka dia akan keluar hijau gini. Gitu ya. Kalau misalnya ini nggak di-assess, ya udah ini nggak usah di-assess, di-save aja langsung. Nah, maka akan muncul yang ini, motor milestone-nya ini ya. Oke. Nah, kemudian oke, ini adalah contoh satu, kemudian ini visit lagi sama seperti tadi. Kita akan langsung lihat gimana hasilnya ya. Contohnya adalah anak Wanza Coffee. Tinggal diklik. Kemudian klik folder ini. Oh, mohon maaf teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya adalah diklik yang ini, kemudian klik yang saya perbesar ya. Oke, klik yang ini, klik yang bagian folder untuk membuka. Do you want change? Yes. Nah, ini si Kwanza ini sudah ada 9 kali kunjungan. Kita pengen tahu nih perkembangannya seperti apa. Tinggal teman-teman, jadi kalau ini adalah per masing-masing individu, ya, jadi graf ini atau grafik ini itu adalah masing-masing. Sebentar. Nah, oke, jadi kalau tadi itu antropometrik kalkulator, kan teman-teman melihat hasilnya dari sini ya. Tapi kalau ini banyak gimana Bu? Gitu. Kita melihatnya dari sini. Nih ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kita mau apa? Misalnya berat badan terhadap tinggi badan menggunakan set score. Nah, ini hanya menunjukkan single point aja. Tapi kalau kita pengen lihat keseluruhan, kita bisa klik yang ini, multiple points, maka dia akan ada perkembangannya. Pada kunjungan ke-9 ternyata dia sudah mendekati nilai normal. Good job, Wanza. Gitu ya. Ini bisa di-copy seperti tadi yang di sini. Oke. Kemudian nih kita close. Nah, teman-teman ini juga bisa nanti tidak hanya dalam bentuk grafik aja, nanti teman-teman juga bisa membentuknya dalam bentuk Excel, tinggal diklik generate child report. Misalnya saya save di sini aja. Saya buka ya.
Wansa Coffee. Nah, ini nih. Tinggal nanti data ini teman-teman kopas, jadi biar enak yang analisisnya. Kopas ke, oh ini udah ada Excel-nya. Sorry, lama ternyata. Oke, ini ya. Jadi ini adalah laporan per apa namanya, per 9 kunjungan. Jadi teman-teman kalau mau bikin rata-rata tinggal di sini aja sama dengan berapa min, kemudian berapa rata-rata WHZ-nya, WAZ-nya dan yang lainnya. Oke, gitu ya. Ini sudah saya record kan? Udah. Oke, saya close dulu. Save. Oke, yang ini juga save. Oke, baik, kita lanjut ke, oke, sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan dicatat dulu, biar nanti kita bisa saling menjawab. Oke, oh ya, kalau misalnya ada mau yang dihapus, misalnya kayaknya ini kunjungan ini nggak valid deh datanya, gitu. Tinggal dihapus aja di sini. Do you want, sir? Yes. Tadi saya nuakin dulu. Oke, seperti itu ya. Kalau ada mau kunjungan lagi, tinggal di add new visit. Masukin lagi. Oke? Ya. Seperti itu. Untuk individual assessment. Baik, saya close dulu. Nah, oke, baik. Selanjutnya adalah interpretasinya. Gimana, Bu, interpretasinya? Jadi ini adalah contoh berat badan terhadap tinggi badan, ya, menunjukkan bahwa perkembangan berat badan tergolong normal. Pernah mengalami penurunan di sini ya. Nih, hampir jatuh pada kondisi kurang pada saat panjang badan 57 cm. Nih, panjang badan 57 cm di sini ya. Nih, di sini jatuh nih dia. Kemudian membaik dan beresiko mengalami gizi kurang pada saat tinggi badan 76 di sini. Ya, kalau ini sampai mau ke merah, ini sampai ke kuning. Jadi ini kalau menginterpretasikannya itu yang unik-unik aja gitu. Jadi kalau normal jangan bilang fluktuatif, udah gitu doang. Jadi kalau mau menginterpretasikannya atau menjelaskannya itu sesuatu yang unik. Jadi misalnya di sini, kemudian di sini. Ternyata pada saat akhir itu bahkan dia cenderung malah beresiko lebih nih. Sampai ibaratnya apa ya, kebablasan gitu. Gitu. Namun masih tergolong status gizi yang baik. Oke. Ya. Ini interpretasi yang lain dari panjang badan terhadap usia. Oh, ternyata ada perkembangan. Meskipun dia di bawahnya nilai hijau, tapi masih dalam kondisi baik ya, karena nilainya rata-ratanya adalah 0,54. Minus 0,54 ya. Masih di antara -2 dengan +2. Oke, baik, selanjutnya adalah nutritional survey. Di nutritional survey ini, oke, teman-teman bisa menambahkan survei baru dengan mengklik tombol merah hijau plus ini, memberikan nama surveinya, namanya apa, misalnya survei balita atau survei SSGI, survei Riskesdas, gitu ya. Kemudian klik add new data di sini. Nah, datanya ini kalau teman-teman menggunakan add new data ini, artinya teman-teman memasukkan satu persatu. Ya, satu persatu teman-teman. Ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya teman-teman ada waktu ya, kalau cuma 30 orang masukkan satu persatu nggak masalah, tapi kalau misalnya ada 300, 200 gitu, apakah masukkan satu persatu? Oke, tidak perlu ya, nanti bisa menggunakan cara seperti ini. Ini saya close dulu biar rapi. Saya close juga. Kita masuk ke antropometri. Kita masuk ke nutritional survey. Nah, di nutritional survey ini, oke, klik nutritional survey.
Ya. Kemudian misalnya teman-teman mau bikin survei yang baru. Jangan lupa plus di sini. Ya, kemudian nama surveinya survei latihan. Oke, jangan lupa di-save. Bisa dikasih tanggal sih, misalnya bulan 10 sampai 19 Maret 2021. Nah, ini ya. Terus gimana ini, Bu? Oke, jadi teman-teman yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menginput data antropometri bayi balita ke dalam bentuk Excel. Ini saya sudah ada bentuk Excel-nya. Ya, jadi teman-teman bisa memasukkannya, ID-nya atau nomor responden, namanya siapa, klaster ini kayak, kalau misalnya ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi klaster itu kayak desa atau kota, atau misalnya klaster pakai kecamatan ya, kalian ingin melihat dari segi kecamatannya, kecamatan A, B, C, dan yang lainnya. Kalau nggak ada nggak masalah. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian tanggal pengambilan datanya. Oke, saya gedein dulu ya. Kemudian tanggal lahir, berat badan, ada tidaknya ODM, pengukuran tinggi badan. Pengukuran ini pengukuran dia berbaring atau berdiri, late atau height ya. Kemudian usia. Nah, sebelum kita masuk lagi balik ke WHO Andro-nya, jangan lupa bahwa di dalam WHO Andro itu ketika nutritional survey, umur yang digunakan adalah umur dalam bulan. Kita harus mencari dulu nih umur dalam bulannya. Jadi ini, umur dalam date nggak usah. Umur dalam bulan. Oke, umur dalam bulan ini gimana Bu carinya? Mudah sih, tinggal sama dengan tanggal pengambilan data. Kurung buka dulu, tanggal pengambilan data, dikurangi tanggal lahirnya, kurung tutup, dibagi 12, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, jadi usianya adalah 41 bulan. Terus, ya udah tinggal di klik-klik 2 kali, sudah muncul. Oke. Oke, ini ternyata ada yang usianya sampai 120 bulan ya. Oke, jadi apa namanya? Karena ini hanya sampai usianya adalah 60 bulan, nanti coba kita edit ya. Kemarin ini adalah contoh untuk WHO Andro Plus juga. Oke, baik. Ini sudah saya perbaiki, jadi ini adalah rumusnya seperti tadi ya. Data pengambilan dikurangin data lahirnya dibagi 12 untuk mengetahui dia usianya saat ini berapa bulan. Seperti itu, ya. Oke, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman mengcopy tabel ini, Ctrl A, copy. Kopinya kemana, Bu? Oh ya ampun, ini udah yang minus ya. Oke, sebentar, ini saya perbaiki sebentar ya. Oke, teman-teman. Setelah jadi mohon maaf, ini ada kesalahan pada bagian usia.
Jadi ini mungkin usianya bisa di clear dulu. Oke, clear content. Kita masuk lagi ke usia. Ya, jadi ini rumusnya adalah terus di sini ya. Semoga tampak. Ini ya. Sama dengan date, div, ya, kurung buka, usianya, tanggal lahirnya dia. Tanggal lahirnya dia, koma, tanggal pengambilan data, ini, ya, koma, petik 2, YM, petik 2 lagi, kurung tutup. Enter. Ya, ini kenapa ada di sini ya? Oke, nah 9. Jadi mari kita berbagi ini 2007 semuanya. Jadi biar nggak ada data-data yang minus lagi. Oh, oke. Sebentar ya. Saya kembalikan ke posisi semulanya. Oke, baik. Kita refresh ulang ya. Karena ada kesalahan dari pihak saya. Oke, mari kita mulai lagi. Kita buka lagi nutritional survey. Oke, kemudian ini ada survei latihan. Nah, sebelumnya kita harus siapkan dulu untuk Excel-nya. Ini masih dalam bentuk Excel kan ya, bentar. Coba saya stop. Share dulu, saya share screen lagi. Oke, ini ya, masih dalam bentuk Excel. Nah, tadi kan kita menghitung umur ya, ada agak ribet umur ini, tapi ternyata kita tidak perlu menghitung umur. Ya, data yang udah kita masukkan ini cukup nanti teman-teman ini kopas, ya, kemudian copy, kemudian masuk ke Notepad. Ini ya. Nah, dibuka Notepad-nya, kemudian di paste dan di save as. Oke. Nah, saya pakai latihan ini aja. Tulis nama filenya, save. Oke. Ketika sudah masuk dalam bentuk Notepad itu, kita masuk lagi ke nutritional survey. Di sini kita perlu memasukkannya dengan mengimport file. Klik nutritional survey, import file, latihan ini dipilih, open. Nah, kita perlu pastikan ini data yang masuk tepat ya. Jadi survey date ini adalah tanggal pengambilan data. Kemudian ini udah tepat, ini seks, ini jenis kelamin, date of birth itu adalah tanggal lahir, ini dikosongin, weight-nya adalah berat badan, punya ODM atau enggak, kemudian measure-nya ini tinggi badan, pengukurannya apa, tingginya itu adalah tinggi badan cm. Oke. Nah, maka dia akan otomatis terinstall ini ya. Jangan lupa, sorry, ini nggak perlu, ini dihapus aja. Nah, ini dikasih nama latihan C. Oke, maka akan masuk ke latihan yang di sini. Latihan ini ya. Oke, udah jadi. Setelah sudah jadi seperti ini, apa yang harus dilakukan berikutnya, yaitu teman-teman bisa mengklik di bagian result. Ya, result ini. Nanti di sini akan muncul grafiknya. Jadi ini adalah grafik secara keseluruhan untuk indikator berat badan terhadap tinggi badan atau panjang badan. Kemudian bisa diganti lagi nih, mau ini, mau yang mana. Ini terhadap berat badan terhadap umur, atau pengen lihat stuntingnya. Oh, ternyata standarnya di sini, tapi dia miring ke sebelah kiri. Artinya masih banyak anak-anak yang dia itu nilai Z-score-nya itu lebih rendah dibandingkan yang dianjurkan kayak gitu. Jadi ini masih perlu banyak perbaikan. Oke, ya. Itu untuk result-nya. Nah, sebenarnya ada bentuk result yang dia itu dalam bentuk Excel. Nah,
Jadi teman-teman mau nih pengen tahu ini berapa orang sih dari ini itu yang mengalami yang nilai Z-score-nya itu kurang dari 2 SD atau plus ada yang lebih kayak gitu ya. Nah, silakan teman-teman klik yang ada di sini. Ini ada beberapa pilihan. Di sini copy ya. Di sini ada Anthropometry Type Report, ada WHO Global Database sama milestone report. Nah, karena kita nggak ada milestone di sini, acuhkan saja. Terus ini apa, Bu? WHO Global Database itu dia format yang biasa digunakan WHO untuk publikasi global ya. Nah, kita untuk penelitian biasanya adalah melihatnya di Anthropometry Report. Diklik perform cluster, yes, karena kita punya cluster. Kalau nggak punya cluster, no. Kita ambil yang standar aja. Standar ini apa? Jadi perbedaan standar dan restricted. Kalau standar itu dia akan menjabarkan indikator-indikatornya itu akan berbeda-beda. Jadi bukan maksudnya berbeda gimana ya? Misalnya gini, berat badan terhadap usia ya, itu ternyata ada data-data yang NA atau not applicable. Nah, si standar ini itu dia akan memisahkan. Jadi untuk BAZ itu jumlah populasinya sekian. Maka untuk LAZ atau panjang badan, tinggi badan terhadap usia itu bisa beda lagi jumlah populasinya, tergantung berapa banyak data yang bisa dianalisis gitu. Karena ada beberapa data yang dia itu nilainya NA. Oke, coba nanti akan saya jelaskan lagi ketika diskusi. Oke dulu ya. Ini save. Oke, saya udah punya, jadi replace. Oke, sudah. Ini muncul. Nah, jadi seperti ini. Nah, kayak gini nih contohnya. Oh, ternyata ini sama semua. Oh, nggak tampak di sini. Kayaknya kemarin saya salah masukin. Oke, jadi data kita itu kan tadi 252 ya. Nah, kalau misalnya ada data-data yang not applicable, ya, data-data yang nggak sesuai ya, itu maka nilainya ini bisa jadi kurang dari itu. Karena data yang enak itu tidak akan teranalisis atau nggak akan dimasukkan. Oke, tapi ini datanya semuanya applicable, jadi nggak ada data yang NA. Nah, di sini bisa dilihat nih, ternyata bahwa untuk usia 0 sampai 5 bulan itu tidak ada yang kurang dari 3. Tetapi pada usia ini 6 sampai 11 bulan ternyata hampir 3% yang dia kurang dari 3 SD. Untuk berat badan per panjang badan. Ini artinya apa sih? Panjang badan per tinggi badan. Panjang badan terhadap tinggi badan. Kalau yang ini kan stunting nih. Ya, kalau ini apa? Ini underweight atau overweight ya. Kalau ini adalah berat badan kurang. Jadi dia panjang berat badannya dia terhadap tinggi badannya dia ternyata nggak seimbang gitu. Jadi kurus dia ibaratnya kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nanti ini dibuat tabel. Oke. Sampai sini, kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan ditulis dulu pertanyaannya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke PPT-nya ya. Oke, baik. Yang kedua adalah WHO Anthro Plus. Apa bedanya? Jadi kalau di WHO Anthro kita dari 0 sampai 59 bulan, kalau di WHO Anthro Plus itu adalah usia 5 sampai 19 tahun. Ya, ini adalah untuk memonitoring berat badan, tinggi badan, dan body mass index untuk di bagian individual assessment-nya. Kemudian untuk di bagian kalau antropometrik ini
ya untuk melihat aja sih BMI-nya berapa, kemudian dia apa namanya, kualitasnya gimana gitu, grafiknya di mana gitu. Nah, untuk nutritional survey itu untuk menganalisis data survei pada anak prasekolah, usia sekolah dan remaja. Tapi di sini sampai 19 tahun. Nah, karena survei kalian yang obesitas kemarin sampai 24 tahun, jadi kita nggak bisa semuanya pakai WHO Anthroplus ini gitu. Jadi untuk anak-anak yang usianya udah lebih dari 19 tahun, kalian harus membuatnya manual atau semuanya dibikin manual aja gitu. Untuk mencari BMI-nya aja. Nanti baru sebenarnya untuk remaja kita masih pakai BMI terhadap usia ya. Tapi nanti kalian menganalisnya pakai BMI aja. Oke, jadi ini untuk antropometri kalkulatornya, dia tidak ada jenis pengukuran yang recumbent dan standing. Jadi semuanya sama. Karena mereka jelas sudah bisa berdiri ya, meskipun ada case-case khusus. Kemudian hanya ada data untuk weight for age, height for age, sama BMI for age. Nah, untuk tinggi badannya, di sini yang bisa diinputkan adalah minimal 38 cm sampai 230 cm. Jadi kalau ada lebih dari itu nggak bisa menggunakan ini. Untuk berat badannya 0,9 kilo sampai 275 kilo. Tuh. Yang perlu diperhatikan di sini adalah seperti tadi ya, dia tidak akan terbaca atau not applicable kalau usianya lebih dari 120 bulan atau dia usianya lebih dari 10 tahun. Jadi tidak akan ada hasil dari WAZ, itu nggak ada. Karena WAZ ini nggak cocok digunakan pada anak yang berada di usia lebih dari 10 bulan. Karena mereka mulai memasuki masa pubertas, sehingga sulit untuk melihat bahwa berat badannya itu sesuai dengan usianya. Karena setiap orang pasti akan berbeda, setiap remaja pasti akan berbeda. Gitu. Jadi nggak bisa keluar untuk WAZ-nya. Kemudian untuk usianya, itu kalau lebih dari 228 bulan, semua indikator akan enak. 228 bulan itu adalah 19 tahun. Kemudian kalau umur yang nggak diketahui, nggak akan ada hasil ini, nggak ada. Hanya ada nilai BMI. Kemudian kalau berat badan tidak diketahui, hanya ada HAZ. Kalau tinggi badan nggak diketahui, hanya ada WAZ. Dan kalau ada odema, hanya HAZ. BMI dan WAZ-nya nggak bisa. Tuh. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang antropometri yang WHO Antro. Jadi colornya itu green, gold, red, black ya. Di sini itu biasanya black itu NA, not available atau not applicable. Di sini numeric range-nya ya. Jadi dia itu hanya menunjukkan grafik ini dan ini. Tetapi sebenarnya ini itu mewakili ini itu mewakili ini. Gitu ya. Oke, ya. Jadi bukan berarti dia nilainya min 1 SD gitu, tapi artinya misalnya nih saya misalnya si A, dia punya nilai sebenarnya minus 2,5 kebanyakan ya. Misalnya dia punya nilai benar, minus 2,5. Nah, minus 2,5 ini antara ini dan ini kan, minus 2 SD sampai minus 1 SD. Nah, itu dia akan masuk ke grafik line yang ini, tetapi sebenarnya pengertian adalah ini. Oke, ini juga kalau ini aja berarti nilainya antara rentang ini dan rentang ini. Kalau ini rentang ini sampai rentang ini. Gitu ya. Oke, ini adalah daily assessment. Ini merupakan tugas individu, jadi teman-teman silakan gunakan WHO Antro saja, ya, yaitu data bayi dan balita. Silakan lakukan analisa, ya, analisa seperti saya tadi, jadi pakai nutritional survey. Kemudian bentuknya nanti saya akan kasih dalam bentuk Excel.
Jadi silakan teman-teman nanti bikin dalam bentuk TXT-nya atau di copy ke Notepad, kemudian dibikin tabel seperti di bawah ini. Ya, jadi nanti dikategorikan usianya, ini ada berapa, jadi N-nya ini, karena tadi N-nya sama, ini dihapuskan aja. Ya, dihapus aja. Nanti ini ada berapa persen, ini berapa persen, dan seterusnya. Ya, kemudian tabel yang kedua ini, jadi nilai min plus minus SD-nya itu berapa? Oke, nah ini kan ada untuk WHSZ berapa, HAZ berapa, dan seterusnya. Yang ini loh guys. Oke, sebentar. Oke, nilai min dan median yang ini ya. Nih, berarti kalau ini kan minus 0,27 plus minus 0,85 dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Nanti akan kita bahas hasilnya. Oke. Nanti kemudian buat tabel seperti slide di bawahnya tadi yang tadi saya tunjukkan, kemudian screenshot tabelnya itu, sorry ini bukan ke forum diskusi, tetapi ke dalam assignment di Sipda sudah saya buat di sana, hingga minimal 38 mahasiswa dari hasil screenshotnya. Jadi tapi kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, ya sudah sampaikan aja kesulitannya apa di sana. Kemudian beri lampiran dokumentasi bahwa kalian tuh udah usaha loh, ini loh saya sudah usaha, saya sudah coba bikin, tapi saya bingung habis itu kemana ini langkah selanjutnya. Jadi ibaratnya apa ya, sampaikan aja kemajuan yang sudah kalian lakukan, setidaknya saya tahu bahwa kalian sudah melihat video ini dan sudah mencoba untuk menginput gitu. Nah, setelah itu kalian akan saya minta untuk menginterpretasikan dari tabel tadi ya itu seperti apa. Jadi misalnya kayak ini anak di usia 0 sampai 5 bulan ini ternyata yang mengalami katakan kurang gizi atau kurang berat badannya atau kurus itu sebanyak berapa persen. Kemudian yang dia kelebihan sebanyak berapa persen atau obesitas sebanyak berapa persen kayak gitu. Ya, nanti itu dikerjakan aja setelah diskusi kita. Jadi nanti untuk minggu depan ya itu dimasukkan tabelnya kalian dan interpretasinya kalian ke dalam Sipda. Nanti bisa disimpan dalam bentuk Word atau PDF silakan untuk saya menilai. Jadi penilaiannya dari tabel dan dari data interpretasinya itu. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas. Kalau misalnya nggak jelas nanti bisa ditanyakan ya teman-teman. Kita punya waktu hari ini untuk belajar WHO Andro dan Andro. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.